Jadi mengenai konflik antara pemberontakan Wagner melawan Rusia kemarin yang sempat menegang ya kan, bahkan mereka hampir nge-marching udah 2 jam lagi sampai ke Moskow. Terus ternyata udah selesai masalahnya itu melalui diplomatik ya, jadi nggak jadi perang, nggak jadi menumpahkan darah. Jadi dikabarkan pas 2 jam lagi mereka nyampe ke Moskow itu Prigozhin dihubungin sama Presiden Belarusia Lukashenko dan ya dia menawarkan negosiasi lah gitu. Dia menawarkan akan ngomong ke Putin dan akhirnya terjadilah negosiasi yang ditengahin sama Presiden Belarusia ini. Dan tuntutan Wagner itu dipenuhin. Jadi yang pertama tuntutan Wagner itu resign-nya atau mengundurkan dirinya Shoigu. Shoigu itu adalah Menteri Pertahanan dari Rusia ya yang dibenci sama Wagner ini. Jadi mereka bukan bencinya ke Putin tapi lebih ke Menteri Pertahanannya yang membuat mereka merasa tidak adil lah gitu di waktu perang dengan Ukraina, yang mana mereka juga nggak dipasok senjata. Ya pokoknya yang mereka keluhkan paling banyak dari Shoigu itulah. Terus juga menjamin keselamatan Prigozhin ya. Tapi sebagai gantinya itu mereka Wagner itu dan juga Prigozhin itu diusir lah dari Rusia, dilucutin senjatanya. Wagner juga kemungkinan akan dibubarkan. Tapi di situ Presiden Belarusia menjamin kewargaan negara mereka di Belarusia ya. Jadi mereka nggak di Rusia lagi, melainkan pindah ke Belarusia. Dan para mantan dari Wagner ini akan dipekerjakan lah, nggak jadi tentara bayaran lagi, melainkan mereka bekerja menjadi prajurit di Belarusia lah gitu. Jadi ya pada akhirnya mereka masih ragu-ragu untuk konflik dan menumpahkan darah di negara mereka sendiri ya kan. Akhirnya mereka terima tawaran dari Presiden Belarusia dan ya mereka pun mundur lah gitu, balik ke pos masing-masing sampai mereka dilucutin dan mereka pun pindah menjadi ke Belarusia lah. Dan bahkan meme Elon Musk aja dibalas tuh sama page Belarusia ya kan. Terima kasih kepada Presiden Belarusia yang udah membuat boys kembali bisa sleep ya. Jadi ya marilah pulang. Para tentara Wagner pun pada pulang ya kan, pada mundur dari kota Rostov dan ya mereka kembali ke barak mereka lah. Tapi ya kalau dilihat dari situasi ini, mereka nggak bisa dibilang kalah, nggak bisa dibilang menang juga sih. Istilahnya they win, mereka memang menang. Tuntutan mereka yang untuk memecat si Menteri Pertahanan tadi itu memang dipenuhin, tapi at what cost lah gitu. Ya bayarannya ya tentara mereka Wagner dibubarkan dan mereka pun harus pindah ke Belarusia lah. Jadi ya itulah situasinya. Pas kepergian mereka pun disambut dengan baik ya oleh warga-warga kota Rostov gitu. Sementara setelah tentaranya pergi ya kan, ini gue lupa ya nyalain audionya, tapi setelah tentara Wagner pergi, para polisi pun kembali gitu. Ini gokil ya kan, udah pergi musuhnya baru polisinya balik. Dan ini mereka pun diteriakin lah, diolok-olok sama para warga, dikatain shame, memalukan, traitor, pengkhianat. Ketika Wagner udah mundur barulah mereka berani kembali ya kan. Jadi dimarahin lah, diprotes lah sama para warganya jadinya. Dan ya itulah dia. Sementara memang pas Wagner menduduki Rostov pun mereka memang nggak berbuat kacau ke masyarakat sipil sih. Bahkan ketika beli kopi aja mereka atau beli ke supermarket aja mereka ikut ngantri tentaranya. Jadi memang mereka bukan niat berperang menumpahkan darah besar-besaran. Tuntutan mereka cuman pengen si Menteri Pertahanan Rusia tadi itu dilucuti lah gitu, dipecat lah. Jadi ya buat sekarang itu sepertinya event malam minggu kemarin itu udah redam ya. Jadi udah kayak event malam minggu aja gitu. Tapi ya ini juga membuat mata Barat pun makin tersadar ya. Ternyata pertahanan Rusia tuh nggak sekuat itu gitu. Jadinya mungkin walaupun yang ini redam tapi belum tentu yang kedepannya bakal bisa lebih apa lagi lah. Karena memang mata Barat tuh makin terbuka lah. Bahkan tentara 25.000 personil aja itu dengan beberapa perlengkapan bisa nembus hampir sampai ke Moskow gitu. Ya mungkin para Barat akan semakin semangat lagi untuk mengacaukan kondisi di Rusia ya. Bisa jadi mereka nanti memajang spy di sana. Ya pokoknya dengan konspirasi mereka lah. Intinya kita sebagai penyimak hanya bisa menyimak ya kan perkembangan suasananya. Dan tolong koreksi gue kalau salah karena gue hanyalah pengamat abal-abal ya kan. Jadi ya mungkin aja banyak yang salah yang gue sampaikan. Dan sekian dulu yang bisa gue bahas, sampai ketemu di video lainnya.